Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang sangat antusias memuji dan menyembah Tuhan. Saya senang melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, ya. Dan saya percaya sukacita kita bukan karena tidak punya masalah, tapi sukacita kita karena ada Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Amin. Sehingga masalah dan persoalan mampu kita lewati bersama dengan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan-bulan ini kita punya tema firman Tuhan, yaitu berbuah sebagai tanda ketaatan. Ya, saya tidak tahu sudah berapa minggu tema ini disampaikan, dan saya percaya sudah secara detail sudah disampaikan pokok-pokok mengenai berbuah ini. Karena itu pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yaitu memberi sebagai buah ketaatan. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup menyimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuah itu menjadi tema firman Tuhan dalam bulan ini buat kita semua. Dan berbuah itu artinya Bapak Ibu menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Metafora dari berbuah itu Bapak Ibu bisa berarti menghasilkan hasil yang positif, seperti keberhasilan, kebahagiaan, kepuasan, kesuksesan. Itu adalah metafora dari berbuah. Lagi Bapak Ibu, menghasilkan dampak yang baik, mempengaruhi orang lain secara positif atau memberikan kontribusi kepada orang lain dalam kehidupan orang lain. Itu artinya berbuah, berdampak. Dan yang ketiga Bapak Ibu, menghasilkan pertumbuhan, seperti pertumbuhan spiritual, pertumbuhan pribadi atau karakter, atau pertumbuhan dalam karir. Ya, itu namanya bertumbuh, ya, atau berbuah, Bapak Ibu, berbuah. Nah, dalam konteks spiritual Bapak Ibu, berbuah berarti menghasilkan buah-buah rohani, ya, seperti yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23.
Ya, di situ ada buah-buah roh Bapak Ibu. Nah saudara, kita selama ini mempelajari ya, ada buah yang dihasilkan dari kehidupan orang-orang percaya. Ada buah pertobatan, benar ya? Buah pertobatan berarti Bapak Ibu, hasil dari pertobatan seseorang, dia melahirkan sesuatu yang berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Berbuah ketika dia bertobat, start dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam langkah selanjutnya Bapak Ibu, dia mulai bertumbuh di dalam Tuhan dan akhirnya menghasilkan buah pertobatan, buah perubahan karakter. Yang tadinya suka mabuk-mabuk, setelah dia bertobat terima Tuhan Yesus, dia berubah, dia tinggalkan mabuk-mabuknya. Kalau masih ada jemaat Tuhan yang sudah terima Yesus tapi belum berbuah, jangan-jangan Anda berada di tanah yang salah. Ya, menghasilkan buah pertobatan, buah perubahan hidup. Yang tadinya suka marah-marah, suka main tangan dengan istrinya, karena dia sudah bertobat, dia tinggalkan itu, dia menjadi seorang suami yang penyayang. Amin Bapak-bapak, itu buah pertobatan. Yang tadinya dia suka merepet, ya, di rumah suaminya belum sampai di depan pintu, suaranya sudah terdengar di pintu di jalan, merepet sama suaminya, dia berubah. Itu namanya buah pertobatan. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Buah yaitu buah jiwa-jiwa, ya. Dia menghasilkan jiwa. Dia membawa orang datang kepada Tuhan. Dia bisa merekrut orang sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Itu buah jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara, ya. Dan buah-buah yang lain Bapak Ibu masih banyak lagi. Tetapi salah satu yang saya perhatikan sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya, buah yang harus dihasilkan dari kehidupan orang percaya Bapak Ibu, sesuai dengan konteks kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, yaitu buah dalam hal memberi Bapak Ibu. Ini buah kehidupan orang percaya yang harus keluar dari kehidupan orang percaya, yaitu buah dalam hal memberi Bapak Ibu. Ya. Kalau sebelumnya orang percaya ini, ya, sebelum dia percaya, dia pelitnya setengah ampun. Tapi ketika dia sudah percaya, dia menjadi orang yang suka memberi. Nah saudara, apa kaitannya dengan firman Tuhan yang barusan kita baca? Saudara, ketika kita perhatikannya, konteks ayat ini Bapak Ibu berkaitan dengan jemaat di Korintus yang digembalakan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus pergi, ya, ke tempat pelayanan yang lain, dan jemaat ini sebelumnya sudah berkomitmen untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, yang hidup di dalam kesulitan, yang hidup di dalam kemiskinan. Kenapa Bapak Ibu? Mereka tidak bisa tenang karena dianiaya di Yerusalem. Orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, mereka tidak bisa tenang karena mereka dikejar-kejar dan mereka hidup susah karena iman mereka. Mereka sulit untuk mencukupkan keperluan kebutuhan mereka. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan jemaat-jemaat yang dia layani di luar kota Yerusalem untuk memberkati, untuk memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yaitu orang-orang kudus. Nah, jemaat di Korintus sebelumnya sudah punya komitmen untuk memberi, menyampaikan pemberian, bukan upeti, tapi pemberian sebagai sesama tubuh Kristus. Tetapi mereka akhirnya, saya tidak tahu, lupa atau ditunda. Sehingga Rasul Paulus di pasal yang ke-9 mulai dari ayat 1 itu, dia mencoba mengingatkan kembali untuk jemaat Korintus ini, ya, kembali kepada komitmen mereka untuk mendukung jemaat yang ada di kota Yerusalem, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, untuk menolong mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan. Nah, itulah latar belakang daripada ayat ini. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 itu Bapak Ibu Saudara, kita menemukan di situ
ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang prinsip dalam hal memberi. Ya. Jemaat Korintus ini mereka menunda niat mereka atau komitmen mereka atau janji iman mereka untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Maka Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali. Sembari dia mengirim Titus sebagai utusan untuk datang kepada jemaat yang ada di Yerusalem, ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus mengenai memberi, Bapak Ibu. Pertama, memberi bukan kehilangan, melainkan merupakan semacam tabungan, investasi yang akan menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang memberi. Bapak Ibu Saudara, ada hukum ekonomi yang berkata begini: modal yang sekecil-kecilnya, keuntungan yang sebesar-besarnya. Benar gak? Siapa Bapak Ibu yang jurusan ekonomi di sini? Itu prinsip ekonomi. Di dalam belajar ekonomi itu yang pertama diajarkan itu. Dalam berusaha, modal sedikit sekecil-kecilnya, tapi keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau bisa modalnya 100.000, tapi keuntungannya 10 juta. Ada Bapak Ibu pedagang di sini. Ada Bapak mainan klasik di depan. Pasti itu yang diterapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan prinsip firman Tuhan. Berbeda dengan hukum dunia. Ada amin? Berbeda dengan hukum dunia Bapak Ibu. Hukum ekonomi berbeda Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengkhotbahkan di sini, kalau Bapak Ibu masih ingat, tentang matematika Tuhan. Matematika Tuhan itu beda dengan matematika dunia ini. Firman Tuhan katakan salah satu prinsip yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan di dalam hal memberi sebagai buah dari ketaatan kita Bapak Ibu. Perhatikan ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Haleluya. Semakin Anda menabur banyak dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, bukan membuat Anda semakin miskin. Ada amin. Bukan membuat Anda semakin susah. Ada amin. Kecil sekali aminnya Bapak Ibu. Enggak percaya firman Tuhan ini. Mungkin masih ada di antara kita yang berkata, itu cuma teori Pak Pendeta. Teori karena Anda belum mempraktekkannya. Ini digambarkan Bapak Ibu seperti benih. Kebetulan di Awai itu ada jemaat yang suka bertani, menanam padi. Bapak Ibu, saya sering tanya-tanya berapa hauga hinau ya ni taneme daneme balaja adekeu ibu. Ai oya Bapak. Lalu setelah panen dannya kadang-kadang lau heber ramato dua banomo ufuli usofu. Hai bisa hasil ibu. Baji lima hinau ya meu gabong ino Bapak, ba mato hauga lau rumah tema. Ini selalu berbanding lurus Bapak Ibu. Antara kita menabur dengan kita menuai itu akan selalu berbanding lurus. Ada amin? Tidak pernah berbanding terbalik Bapak Ibu. Anda semakin banyak menabur, maka Anda akan menuai semakin banyak. Ada amin? Jangan dibalik. Menabur sedikit tapi maunya menuai hasil banyak. Hasaduba ni tanania makasunia tapi itema mato sebuah halasa sebuah. Itu mustahil. Ya, mustahil Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, memberi sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya bukan kehilangan. Ada amin. Kenapa kurang sekali aminnya di sini? Bukan kehilangan sebenarnya Bapak Ibu. Karena pada saat kita memberi sebenarnya kita sedang menabur benih. Apalagi kalau
kita menabur di tanah yang subur. Ya, mungkin ada juga yang suka menabur Bapak Ibu, tapi bukan di tanah yang subur, di tanah yang gersang. Maksudnya di tempat yang salah. Dia suka bagi-bagi uangnya, tapi bukan di tempat yang benar. Dia suka mengeluarkan uangnya, tapi bukan di tempat yang tepat. Itu bukan tanah yang subur. Tapi kalau kita menabur di tanah yang subur Bapak Ibu, percayalah bahwa apa kata firman Tuhan ini ya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Semakin kita menabur benih banyak Bapak Ibu, semakin akan kita terima hasil yang luar biasa. Jangan Bapak Ibu berpikir ini hanya masalah uang. Hasilnya hanya masalah uang. Karena teologi kemakmuran itu berkata, berilah persembahanmu sebanyak-banyaknya, nanti kamu akan menerima berkali-kali lipat ganda dari Tuhan. Kalau selama ini keuntungan usahamu hanya 1 juta 1 bulan, nanti kalau kamu memberi, kamu akan menerima 100 juta. Lalu ada yang tergiur dengan itu dan dia pakaikan. Kemudian dia tunggu-tunggu, kok nggak ada hasilnya begitu. Karena dia selalu berpikir hasilnya adalah uang. Bapak Ibu, ada banyak cara Tuhan sebenarnya mengganti setiap apa yang kita beri dalam pekerjaan Tuhan. Menolong orang lain, menolong pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak cara Tuhan untuk mengembalikan itu kepada kita semua. Amin. Kalau selama beberapa tahun ini Anda tidak pernah masuk rumah sakit bayar biaya mahal, itu sebenarnya sudah bagian dari berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kalau anak-anakmu berhasil jadi orang-orang yang luar biasa, selesai dalam studi mereka dengan prestasi yang membanggakan, itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kalau karir Bapak Ibu Saudara semakin naik, semakin menanjak, semakin dipercayakan hal-hal yang luar biasa, itu juga adalah bagian daripada apa yang engkau tabur dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu, itu prinsip yang pertama, ya, bahwa memberi itu adalah sebuah investasi. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip yang harus kita ketahui yang kedua, memberi harus dengan rela hati, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Seperti apa yang dia katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Berarti memberi dengan ikhlas, tidak ada embel-embel, bukan karena mau ada iming-iming, atau bukan karena berpikir bahwa nanti Tuhan saya memberi 100.000, ingat ya Tuhan, kau sudah berfirman 100 kali lipat ganda. Berarti 100.000 dikali 100, Tuhan, itu yang akan kuterima. Bukan. Tuhan pasti akan balas. Amin. Beri saja dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas juga Bapak Ibu berbicara mengenai tidak mengharapkan sesuatu, entah bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Ya, ini Bapak Ibu. Artinya itu tanda kita ikhlas, tulus. Kita tidak dipaksa, kita tidak terpaksa. Ada orang memberi karena terpaksa. Contohnya, kalau dulu waktu di kampung itu, kalau di gereja ada namanya lelang-lelang itu, ya. Dan ada orang di situ yang dianggap orang berduit. Di antara seluruh orang yang hadir situ dianggap sebagai orang berduit. Karena dia merasa diri sebagai orang berduit, dia malu menawarkan lelang itu dengan harga yang murah. Dia terpaksa memberi harga yang lebih tinggi. Itu bukan dengan rela Bapak Ibu, karena terpaksa. Ya, karena terpaksa, bukan karena rela. Ya. Tapi yang dimaksud
di sini Bapak Ibu harus memberi dengan kerelaan hati. Kita memberi pertama karena kita bersyukur bahwa berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan yang baik, maka selayaknya kita memberi sebagai rasa syukur. Ya. Kita memberi bukan untuk membuat kita miskin Bapak Ibu, tapi kita memberi karena kita percaya Tuhan menjamin masa depan kita. Ya. Itu artinya Bapak Ibu, kita memberi dengan ikhlas, bukan karena terpaksa Bapak Ibu, ya. Dan bukan karena dipaksa. Yang kemudian Bapak Ibu memberi dengan sukacita, gembira, jangan sedih. Ya. Apalagi waktu Bapak Ibu Saudara memberikan itu berkerut kening, aduh, persembahan lagi. Aduh, memberi lagi. Ya, sedih. Pulang mikir. Ya. Menyesal saya memberi. Apalagi kalau kita memberi kepada seseorang contohnya dan kita pikir gak layak orang itu menerima itu. Kita menyesal. Pernah gak Bapak Ibu ada pengalaman begitu? Menolong seseorang, ternyata ada penyesalan di hati kita. Beri dengan sukacita Bapak Ibu. Amin. Tidak peduli siapa itu yang kita beri. Ya, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya lihat gereja ini mau dibikin lebih bagus. Situ ada tantangan tuh. 500 juta dibutuhkan. Setengah dari nilai itu dikasih ke AWAI, selesai gereja AWAI. Karena kondisinya Bapak Ibu saat ini sedikit saya kasih tahu supaya siapa tahu nanti ada di antara Bapak Ibu yang tergerak hatinya. Posisi pelayanan di AWAI saat ini Bapak Ibu dengan jumlah jemaat yang sedikit itu sekitar 45% atau 50% yang sudah selesai. Memang tembok-tembok sudah selesai semua, jendela bagian bawah, tinggal jendela atas. Tapi di dalam gambar desainnya Bapak Ibu itu masih sekitar 45% yang sudah selesai. Karena masih ada di depan, ada balkon, kemudian ada macam tiang di depan. Belum selesai, belum ditanganin apa-apa. Kalau Bapak Ibu Saudara memberi di situ juga, itu adalah memberi di tanah yang subur. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya di GKB JIC tanah yang subur. Haleluya Bapak Ibu. Tapi prinsip saya sebagai gembala Bapak Ibu, sekalipun dalam kondisi keadaan ekonomi yang sulit saat ini, saya percaya Tuhan sanggup memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan terbukti selama beberapa tahun ini Bapak Ibu, dengan kondisi kami di AWAI yang sangat sulit, Tuhan memampukan untuk bisa membangun ya sedemikian gedung itu, ya memang tidak terlalu besar. Saya total dana yang sudah dikeluarkan sekitar 450 juta. 450 juta berarti kalau setengah berarti 450 juta lagi Bapak Ibu. Salah. Berarti kalau dikirim yang 500 juta itu selesailah gereja AWAI Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, memberilah dengan sukacita, jangan dengan sedih, jangan karena terpaksa. Yang ketiga, memberi akan menghasilkan kecukupan bahkan kelebihan dalam segala kebajikan. Sebenarnya prinsip hidup orang percaya itu Bapak Ibu simpel sekali. Hanya kata cukup, nggak lebih, cukup. Bahkan Rasul Paulus di bagian ayat yang lain dikatakan, asal ada makanan, minuman dan pakaian itu cukup. Tapi kadang-kadang kenapa kita selalu berkekurangan Bapak Ibu? Karena kita selalu punya keinginan-keinginan yang banyak. Sehingga keinginan-keinginan kita yang banyak itulah menghalangi kita untuk bisa menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki atau apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk orang lain. Ya.
Kalau kita pakai sebenarnya prinsip Rasul Paulus dalam hal kehidupan sehari-hari, asal ada makanan, asal ada minuman, asal ada pakaian, yang penting kita tidak bugil berjalan ke rumah orang. Itu cukup sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita punya banyak keinginan. Kita lihat teman kita, wah, setiap minggu bajunya ganti. Kita ikut juga. Kita lihat dapur teman kita, wah, merek kompornya lebih mahal dari kompor gas saya. Maka kita ikut arisan, apa itu? Arisan mengenai alat-alat rumah tangga. Ya. Apalagi kita lihat mobil teman kita, mobilnya AC-nya jauh lebih enak, ya. Kalau jalan ke Awai, bantingannya lebih empuk begitu, ya. Yang tadinya mobil kita Avanza, kita mau ganti jadi lebih mahal. Itulah yang menyebabkan kita sebenarnya seolah-olah kekurangan. Karena kita tidak pernah berkata cukup. Ada orang bilang, saya akan berkata cukup, Pak Pendeta, kalau mobil saya di garasi sudah ada 2, kalau rumah saya, anak saya ada 5, masing-masing sudah punya rumah, itu saya sudah selesai. Kalau anak-anak saya sudah bekerja semua, enggak Bapak Ibu, bohong itu. Enggak akan pernah selesai. Selagi masih ada terus keinginan, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah cukup. Prinsip firman Tuhan Bapak Ibu adalah cukup. Kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Amin. Ada dosen saya bilang, ya, begini, kalau saya butuh mobil, ada mobil, itu sudah cukup. Kalau saya butuh uang untuk pergi pelayanan, naik pesawat, ada uang tiket untuk pesawat, itu sudah cukup. Jadi Bapak Ibu yang sering sekali menyesatkan kita, yang membuat kita, ya, sukar untuk bertumbuh, berbuah dalam hal memberi Bapak Ibu. Karena kita sering sekali hanya fokus kepada diri kita sendiri. Di dalam Amsal kalau tidak salah, ada satu yang tidak pernah kenyang katanya, yaitu si aku, dan aku. Yaitu keegoisan Bapak. Itu tidak pernah kenyang. Kalau kita hanya terus berpikir buat diri kita sendiri, atau kalau GKB GIC Gunung Sitoli ini hanya berpikir untuk GKB GIC Gunung Sitoli ini sendiri, maka sebenarnya tidak pernah kenyang. Setelah nanti selesai pembangunan ini, ada lagi yang mau dibangun yang lain. Percaya nggak Bapak Ibu? Ada lagi nanti yang mau dibangun yang lain. Siapa ketua pembangunan di sini? Mohon maaf, saya mau tanya. Oh, Bapak ya. Nanti Bapak setelah selesai ini Bapak, pasti ada keinginan Bapak yang lain lagi memikirkan apa yang mau dibangun di sini. Tidak pernah cukup. Maka setiap tahun nanti akan di launching lagi. Kita membutuhkan dana 1 miliar untuk membeli tanah di depan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita berkutak-kutak di situ saja. Bapak Ibu, saya mau simpulkan firman Tuhan hari ini. Saya sudah berjanji tidak mau lama-lama khotbah. Ya, jadi mohon maaf bagi yang menginginkan saya lama khotbah, saya tidak akan lama-lama khotbah. Karena pengalaman saya di Awai bertahun-tahun, kadang-kadang saya khotbah 45 menit sampai 1 jam. Banyak orang yang sudah ngantuk-ngantuk di belakang. Saya ubah mulai tahun ini, saya tidak mau khotbah panjang-panjang. Cukup setengah jam. Dan Bapak Ibu nanti yang mau berkhotbah di Awai, kalau diundang jangan lama-lama, setengah jam saja. Kalau tidak, pasti ada yang ngorok di belakang itu yang mendengarkan firman. Saya mau simpulkan begini. Pertama Bapak Ibu, memberi adalah sebagai buah dari kehidupan yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda mampu memberi, bukan memberi seperti biasa Bapak Ibu. Kalau Anda mampu memberi, itu sebenarnya pertanda bahwa ada buah yang telah dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Karena hanya orang yang dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus
yang mampu memberi. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang banyak. Karena Tuhan memikirkan orang banyak. Amin. Kalau Tuhan tidak memikirkan orang banyak, mending dia di surga, ongkang-ongkang kaki, nggak usah dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, memberi adalah tanda ketaatan kepada Allah. Anda bohong, Anda bilang Anda seorang percaya yang taat kepada Tuhan, jika dompet Anda terlalu sempit untuk menolong orang-orang atau menolong pekerjaan Tuhan, Anda bohong. Mobil Anda 3 di rumah, persembahan Anda sekali ngasih persembahan cuma 5.000. Itu bohong. Bohong kalau Anda bilang taat. Haleluya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Memberi itu sebagai tanda ketaatan, ya. Sebab Allah rindu setiap anak-anaknya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan rindukan setiap kita jadi saluran berkat. Jadi kepanjangan tangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dari surga langsung turunkan uang pada saat ada orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Ya bisa aja sih Tuhan kirim malaikat, ya. Tapi sering sekali malaikat yang Tuhan kirim itu adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Itu malaikatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, memberi adalah tanda iman. Tanda Anda beriman. Apa itu Bapak Ibu? Anda tidak khawatir masa depan. Waktu Anda memberi hari ini, dan itu satu-satunya uang yang ada di dompet saudara, saudara tidak akan pusing apa yang akan dimakan besok. Perhatikan janda yang memberi 2 peser. Dan itu adalah satu-satunya uang yang dia miliki, dia tidak punya yang lain lagi. Dan Tuhan menilai pemberiannya itu yang paling besar dari semua yang diberikan oleh orang-orang yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu, memberi itu adalah tanda kita beriman. Amin. Kita tidak khawatir mengenai masa depan kita. Kita tidak khawatir akan hari esok, karena kita percaya bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan besok lain lagi. Ya. Saya ingin bersaksi Bapak Ibu, mohon maaf bukan memelas ini, tapi ini adalah karena saya percaya dalam perjalanan hidup saya Bapak Ibu, sering sekali keajaiban-keajaiban itu Tuhan nyatakan Bapak Ibu. Satu saat di rumah itu tidak ada apa-apa. Puji Tuhannya kami berdua dengan istri itu gak pernah, biasanya ada ibu-ibu kalau udah gak ada apa-apa itu mulai khawatir. Mulai mukanya mulai cemberut, ya, mulai monyong. Tapi puji Tuhannya istriku enggak, ya. Kami santai saja, kami berdoa, ya, kami melakukan kegiatan kami pelayanan, ya, mengurus anak-anak PAUD, ya, anak-anak rumah belajar dan segala macam, ya, seperti biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak lama berselang setelah kami doa pagi, ya, mungkin jam-jam 9 itu ada orang datang, Pak Gembala, ya, dan dia bawa satu kantong ikan basah, satu, ya, mungkin sekitar 2 jumlah beras. Dia bawa ke rumah, dan itu cukup untuk menolong kami dalam kesulitan saat itu. Saya percaya Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan itu bagi orang-orang yang beriman akan terjadi. Sampai saya katakan pada saat itu, Tuhan kirim burung gagak untuk menghantarkan daging kepada orang-orang yang beriman. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu burung gagak itu, dia pemakan daging. Tapi waktu Elia ada di sungai Kerit, Tuhan perintahkan burung pemakan daging itu membawa daging kepada Elia. Orang yang menghantar ini Bapak Ibu bukan orang kaya, bukan orang yang berlebihan, hanya seorang nelayan. Tapi dia diperintahkan oleh Tuhan
antarkan bahan makanan ke rumah hambaku. Haleluya. Itulah kalau kita punya iman Bapak Ibu. Ya. Kita percaya mujizat Tuhan terjadi. Hanya bagi orang-orang yang punya iman, dia akan melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Jadi memberi Bapak Ibu adalah sebagai buah dari ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita mau terlihat buah dari hidup kita, berilah kepada pekerjaan Tuhan. Berilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Percaya firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini. Firman Tuhan akan tergenapi di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-38 dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara.